Setelah barang kita kirimkan, jasa kita berikan, dokumen kita selesaikan, maka saatnya kita masuk ke tahap berikutnya adalah penagihan. Bagaimana cara kita melakukan penagihan yang baik? Ikuti sesi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke materi selanjutnya di bisnis korespondensi, ya, korespondensi bisnis. Di dalam mata kuliah writing business letter, ya. Dan kali ini saya mengutip kembali statement dari Bob Sadino, pengusaha nyentrik yang selalu pakai celana pendek kemana-mana, pengusaha nyentrik yang selalu mengajarkan hal-hal yang sederhana yang sehari-hari. Kali ini kutipan beliau adalah, orang goblok terus belajar sambil praktek. Kalau orang pintar berhenti belajar tanpa praktek. Kalau orang goblok cari cara, orang pintar cari alasan. Jadi orang pintar itu dianggap cuma belajar aja, nggak pernah praktek. Tapi kalau orang kurang pintar, maka dianggap dia cukuplah sedikit belajar teori langsung praktek. Itulah kira-kira bedanya orang pintar dan orang yang kurang pintar menurut Bob Sadino. Menurut saya sebuah kutipan yang menarik yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau, almarhum, ya. Baik, kali ini saya ajak Anda semua untuk masuk ke sesi berikutnya mengenai apa itu penagihan, invoicing, penagihan, ya. Di dalam transaksi dagang ada penjual, ada pembeli. Saya sudah mengajak Anda untuk pertama kali kemarin dalam kaitan penjual pembeli adalah penjual menyampaikan surat penawaran atau offering letter kepada pembeli. Lalu pembeli, jika produknya cocok atau jasa yang ditawarkan cocok, maka pembeli akan mengirimkan berupa surat pesanan atau purchase order. Ya. Setelah barang yang dipesan itu disiapkan oleh penjual, maka barangnya itu dikirim kepada pembeli dengan menggunakan dokumen surat jalan atau delivery order. Ya. Nah, jangan lupa setelah dilakukan pengiriman atas produknya atau atas jasanya, maka jangan lupa dilakukan penagihan, ya. Penagihan, jangan sampai Anda lupa. Sudah Anda kirim barangnya, tapi Anda lupa nggak melakukan penagihan. Apa saja yang harus kita tampilkan, kita cantumkan di dalam penagihan? Silahkan mengikuti. Kini kita sampai pada transaksi, bisa dikatakan transaksi terakhir dari sebuah rangkaian jual beli antara penjual dengan pembeli. Seperti yang saya sampaikan dalam video-video sebelumnya ataupun dalam slide sebelumnya, bahwa sejak proses awal ada inquiry letter, surat permintaan penawaran barang, lalu pihak penjual mengirimkan surat penawaran, lalu pihak pembeli tertarik dan mengirimkan surat pesanan. Setelah menerima surat pesanan, pihak penjual mengirimkan barang dengan menyertai dokumen delivery order atau surat jalan. Nah, setelah barang diterima dan surat jalan itu kembali lagi ke penjual, maka saatnya sekarang kita melakukan penagihan atau invoicing, ya. Jadi dokumen tagihan atau invoicing adalah dokumen yang memerincikan jumlah dan biaya yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli atau penerima barang atau penerima jasa kepada penjual. Jadi ini kembali lagi kepada ini berhubungan dengan surat pesanan yang pernah dikirimkan oleh pembeli kepada penjual. Karena surat pesanan itu adalah kontrak antara penjual dengan pembeli. Nah, tentu jika di surat pesanannya mengatakan saya beli
misalkan barang 10 harganya Rp100, maka di dalam surat tagihan tentu isinya juga mencantumkan seperti apa yang disampaikan di dalam surat pesanan. Barangnya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa. Ya, jadi invoicing atau tagihan itu akan merupakan representasi dari surat pesanan yang pernah dikirimkan oleh pembeli kepada penjual. Sehingga di dalam invoicing atau tagihan itu adalah isinya jumlah barang yang diserahkan kepada pembeli serta harga yang pernah disepakati, sehingga diketahuilah berapa total biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Dan kembali seperti yang tadi saya sampaikan bahwa nilai tagihan tersebut atau nilai invoice tersebut sesuai kesepakatan pada surat pesanan, ya. Karena invoice merupakan bagian penting terkait dengan urusan keuangan atau finansial perusahaan. Mungkin ada pertanyaan dari Anda, apa bedanya invoice, tagihan, nota, ataupun kwitansi? Secara prinsip sebenarnya semuanya sama saja. Kalau kita terima tagihan atau invoice, kita terima kwitansi, kita terima nota, kita terima faktur penjualan, intinya semua sama. Intinya adalah semua tagihan dari penjual kepada pembeli, hanya formatnya yang berbeda. Lalu kadang-kadang ada perusahaan yang merasa kurang afdol kalau tidak membuat kwitansi gitu ya. Jadi sedangkan secara hukum akuntansi maupun hukum perpajakan, invoice yang diberikan materai itu sudah sama dengan kwitansi. Jadi tidak perlu ada dua kali kerja. Tapi ada beberapa perusahaan yang tetap melakukan dua jenis tagihan, memberikan invoice tapi juga memberikan kwitansi. Tapi saya tidak membahas case per case seperti itu. Saya hanya menyampaikan secara overall seperti ini, ya, bahwa ini yang dimaksud dengan tagihan. Invoice tentu berisi daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan keterangan nama, jumlah, dan harga. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa ini berbeda dengan surat jalan karena di dalam surat jalan tidak mencantumkan harga. Kalau di invoice, barang yang ada di surat jalan dikalikan dengan harga, ketemulah biaya yang harus dibayar oleh pihak pembeli. Ya, jadi surat jalan tidak mencantumkan harga, tapi kalau tagihan, invoice, nota, kwitansi, faktur penjualan itu mencantumkan harga. Apa sih fungsinya invoice? Fungsi pertama adalah sebagai bukti untuk laporan pajak. Anda harus tahu konsekuensi sebuah perusahaan hidup di sebuah negara, maka kita harus berhubungan dengan perpajakan. Dan salah satu bukti perpajakan adalah invoice. Karena pada saat perusahaan akan melaporkan kepada negara berapa penjualannya, berapa omsetnya, berapa keuntungannya, maka hal pertama yang akan dicek adalah invoice-nya atau tagihan-tagihannya. Jadi karena memang perusahaan harus melaporkan pajak tiap bulan dan tiap tahun, maka invoice inilah yang akan dijadikan pembuktian transaksi kepada negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, ya. Dan pada saat ada pemeriksaan, salah satu yang diperiksa adalah invoice ini. Selain sebagai bukti untuk laporan pajak, juga sebagai bukti pembayaran, ya. Pada saat Anda membeli sesuatu, Anda membayarnya, maka Anda perlu bukti. Buktinya itu bisa berupa invoice, bisa berupa kwitansi, bisa berupa nota, bisa berupa faktur penjualan. Secara substansi sama, ya. Jadi invoice tersebut atau tagihan tersebut bisa digunakan sebagai bukti pembayaran. Kan sering Anda bertanya, yang saya mau bayar berapa? Saya tungguin tagihannya mana, ya. Jadi contoh tagihan telepon, misalkan telepon rumah, Anda baru akan membayar setelah Anda dapat tagihan. Karena itu juga akan dijadikan sebagai bukti pembayaran. Berikutnya sebagai dokumen perusahaan.
Tentu dalam perusahaan perlu ada arsip, perlu ada dokumen-dokumen. Nah, inilah dokumen yang digunakan perusahaan untuk melihat transaksi-transaksi penjualan selama periode tertentu. Jadi invoice itu adalah bukti-bukti dokumen penjualan barang atau jasa dari sebuah perusahaan. Nah, kalau tadi di surat jalan saya menyampaikan meskipun itu opsional, ada 3 rangkap surat jalan. Nah, bagaimana dengan invoicing atau tagihan? Sekali lagi ini juga sifatnya opsional, tiap perusahaan berbeda, sehingga tidak menjadikan ini absolut, menjadikan hal ini pasti harus gitu ya. Bisa lebih, bisa kurang. Apakah menggunakan carbonize yang berwarna-warni ataukah dicetak berkali-kali, itu teknis saja. Tapi yang ingin saya sampaikan ke Anda bahwa pada saat Anda melakukan penagihan, mestinya Anda tidak hanya berupa dalam 1 lembar saja, tapi ada beberapa lembar. Ini dalam kasus yang saya sampaikan ini, saya sampaikan tagihan itu dibikin dalam rangkap 3 atau 3 lembar. Lembar pertama atau lembar yang ke-1 dikirim untuk pembeli atau penerima jasa agar digunakan sebagai dasar pembayarannya. Jadi pada saat Anda menjual sebuah produk atau sebuah barang, Anda kirim tagihan itu ke pembeli Anda. Tagihan yang Anda kirim itu digunakan sebagai dasar mereka untuk membayar kita, ya. Kalau Anda hanya bikin 1 lembar, maka tentu nggak punya arsip. Mau tak mau perusahaan Anda sebagai penjual harus punya arsip. Arsip untuk bagian penjualan dan arsip untuk bagian keuangan, ya. Jadi 1 nomor itu dicetak 3 kali atau rangkap 3, di mana yang 1 diserahkan kepada pembeli untuk dasar pembayaran, tapi yang 2 diarsip untuk 2 bagian yang berkaitan, bagian penjualan dan bagian keuangan. Nah, dokumen invoicing atau tagihan yang baik tentu akan memudahkan perusahaan untuk menghitung transaksi pada pembukuannya. Coba Anda bayangkan kalau perusahaan Anda, perusahaan penjual itu tidak melakukan arsip atau dokumentasi invoice yang baik, pasti dia akan kesulitan untuk menghitung berapa penghasilan atau berapa pendapatan perusahaannya. Dan ini tentu sangat vital karena dari sini kita bisa tahu bagaimana pencapaian perusahaannya. Nah, ada beberapa parameter untuk melihat apakah invoicing atau tagihan itu sudah baik atau belum. Satu adalah jangan lupa cantumkan kata invoice dalam judul dokumen Anda, biar orang langsung tahu bahwa oh ini invoice ya, ini tagihan ya, gitu ya. Lalu yang kedua adalah berikan nomor invoice unik untuk referensi penjual dan pembeli. Ini digunakan untuk mengurutkan tagihan dari yang satu dengan yang lainnya. Jadi pemberian nomor yang unik di dalam invoice, misalkan in garis miring 2021 garis miring Romawi 9 garis miring 002, sehingga dengan mudah kita bisa melihat itu adalah invoice yang diterbitkan tahun 2021 bulan September, nomor urutnya 2. Itu adalah contoh pemberian nomor unik, sehingga mudah bagi kita untuk melakukan pengarsipan, ya. Dan parameter invoice atau tagihan yang baik adalah ada nama atau detail kontak pembeli, ya. Pembelinya siapa? Dan jangan lupa kalau nama pembelinya detail, tentunya juga nama penjualnya juga harus detail. Lalu invoice atau tagihan yang baik juga harus mencantumkan tanggal produk dikirim. Jadi kita melakukan tagihan tanggal 10 gitu ya. Di dalam invoice itu sebaiknya juga dicantumkan kapan sih barang itu dikirim gitu ya. Jadi agar kita tahu rentang waktu antara pengiriman dengan penagihannya. Berikutnya adalah informasi mengenai tanggal pengiriman invoice. Nah, biasanya di dalam invoice itu diberikan tanggal jatuh tempo, tanggal paling lambat pembayarannya kapan.
agar pembeli segera perhatian untuk melakukan pembayaran. Lalu juga di dalam invoice juga sebaiknya dicantumkan ketentuan-ketentuan pembayaran, metodenya, kapan pembayaran harus diterima, lalu mungkin ada sanksi kalau keterlambatan, lalu barangkali ada diskon kalau pembayarannya dipercepat, seperti itu ya. Jadi ketentuan-ketentuan pembayaran cantumkan di dalam invoice itu. Rekening bank penerima itu juga salah satu yang harus diperhatikan, sehingga pada saat si pembeli menerima tagihan dari kita, dia tahu tagihan ini harus dikirim kemana. Ini juga untuk menjaga agar pihak pembeli tidak melakukan salah transfer. Dengan demikian pengecekannya menjadi mudah bahwa penjual X, nomor rekeningnya X tidak salah. Jadi sebaiknya nomor rekening yang dipakai untuk tujuan pembayaran dicantumkan di dalam invoice atau tagihan itu. Berikutnya ada deskripsi produk atau layanan, harga per unit. Itu sering saya ulang-ulang bahwa di dalam invoice tentu ada harga per unit, jumlah, dan total yang dibebankan. Dan ini adalah contoh format invoice. Anda lihat di atas ada judul dokumennya berupa invoice, lalu ada data penjual, data pembeli, nomor invoice, tanggal invoice. Di dalam contoh saya tidak mencantumkan kapan jatuh tempo invoice ini. Anda pasti pernah mendengar kata-kata termin pembayaran, jadi batas waktu pembayaran. Bisa jadi pembayaran misalkan 2 minggu setelah invoice diterima, atau 1 bulan setelah invoice diterima gitu ya. Jadi pihak penjual memberikan batas waktu pembayaran kepada pembeli. Nah, biasanya di bawah tanggal invoice itu diberikan tambahan lagi jatuh tempo invoice. Lalu Anda lihat di tabel-tabelnya ada jumlah barangnya, ada nama barangnya, ada harga satuannya, dan tentu ada jumlah total tagihannya ya. Dan jangan lupa Anda berikan kalimat terbilang. Jadi kalau ada angka 10 juta, maka di bawah ada tulisan terbilang 10 juta rupiah sebagai penegasan agar jika terjadi kesalahan ketik, maka ada penegasan di kalimat terbilang itu ya. Dan ini yang tadi saya sampaikan, di dalam invoice sebaiknya dicantumkan data rekening bank milik penjual, sehingga pembeli tahu pembayarannya ini harus ditransfer ke rekening yang mana ya. Lalu invoice ditutup dengan tanda tangan dari pejabat atau pimpinan penjual, perusahaan penjual, direktur atau manajer atau apa gitu ya. Nah, kalau untuk sebuah tagihan maka harus diberikan materai, karena materai itu adalah pajak dokumen ya. Dengan invoice yang diberikan materai, maka secara hukum itu menjadi sangat kuat. Jika nanti ke pengadilan, ini menjadi diterima oleh pengadilan. Jadi kalau Anda bikin tagihan, Anda bisa lihat di aturan-aturan materai nilai berapa yang harus menggunakan materai 10.000. Ada aturan-aturan baru ya. Jadi tagihan Anda menjadi kuat secara hukum kalau diberikan materai, ditandatangani, dan stempel ya. Itu secara hukum sudah sangat kuat. Jadi demikian kira-kira contoh dari format invoice yang saya sampaikan pada slide-slide sebelumnya. Nah, kaitannya dengan materai, karena ini tagihan juga sangat terkait dengan materai, saya tambahkan sedikit mengenai materi terkait dengan materai. Jadi di tahun 2021 pemerintah menghapus materai yang nilainya 3.000 dan 6.000. Jadi sampai dengan tahun 2020 kemarin Anda pasti mengenal ada materai yang nilainya 3.000 dan 6.000. Tapi mulai 2021 pemerintah hanya memberlakukan satu nilai bea materai, yaitu 10.000 ya.
Dan batasan pengenaan biaya materai adalah jika transaksi itu setara dengan 5 juta rupiah. Jadi kalau Anda melakukan penagihan nilainya 5 juta, maka sudah wajib menggunakan materai sebesar 10.000. Tapi kalau di bawah 5 juta tidak perlu menggunakan materai. Oke. Demikian materi mengenai invoicing atau penagihan sudah saya sampaikan. Selalu saya ingatkan, jika ada pertanyaan jangan segan untuk Anda menuliskan pada kolom komentar, ataupun Anda bisa menghubungi saya langsung melalui WA ataupun telepon. Dengan senang hati insya Allah akan saya berikan tambahan penjelasan yang terkait dengan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.